Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriana Luciana, mahasiswi dari Universitas Pancasakti. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan judul Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara. Pengertian hukum yang berkeadilan. Pengertian hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat, atau dengan kata lain adalah hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat. Pengertian hukum menurut Profesor Dr. L.J. Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Lalu ia menambahkan, tidak mungkin memberi suatu definisi untuk hukum karena hubungan-hubungan anggota masyarakat yang diatur oleh hukum ada 1001 macam. Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Di sini kita mengetahui bahwa sangat pentingnya hukum dalam negara kita ini, di mana hukum ini harus ditegakkan dengan seadil-adilnya sehingga warga negara kita dapat merasa aman, dapat merasa tentram, bahkan dirinya selalu merasa adil jika diperlakukan dengan hukum yang baik dan benar. Bentuk penegakan hukum. Bentuk penegakan hukum yang pertama, pemberian vonis terhadap pelaku kejahatan. Yang kedua, pengadilan memberi hukuman berat kepada terdakwa atau kasus korupsi. Yang ketiga, polisi memberi surat tilang ke pengadilan yang melanggar aturan lalu lintas. Yang keempat, polisi menangkap maling dan begal yang berkeliaran di masyarakat. Yang kelima, adanya sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar hukum. Yang keenam, pihak berwajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Semoga bentuk-bentuk penegakan hukum ini yang ada di negara kita ini bisa berlaku dengan baik, ya. Yang pertama saja contohnya pemberian vonis terhadap pelaku kejahatan. Jadi warga negara Indonesia sendiri tidak semena-mena dalam melakukan kejahatan, karena setiap kejahatan pasti ada hukumnya. Lalu yang kedua ini memberikan hukuman yang berat terhadap kasus korupsi, karena kita mau menciptakan suatu negara yang baik dan benar, ya, negara yang penuh dengan kedamaian tanpa adanya korupsi-korupsi. Lalu yang ketiga ini kita dalam berkendaraan di luar atau di jalan, kita wajib juga menggunakan jalur lalu lintas yang baik dan benar sehingga kita tidak melanggar aturan-aturan yang ada di lalu lintas itu sendiri, ya, karena kalau kita melanggar lalu lintas pastinya polisi akan memberikan surat tilang yang nanti akan diurus ke pengadilan. Lalu yang keempat, ini sudah sangat baik, ya, ketika ada maling atau begal yang berkeliaran di masyarakat, polisi wajib menangkap karena itu sangat meresahkan kehidupan kita masyarakat saat ini, karena banyaknya maling-maling dan begal yang berkeliaran di tengah malam sehingga kita jadi khawatir untuk bepergian kemana-mana. Lalu yang kelima, harus ada sanksi yang tegas bagi orang-orang yang melanggar hukum sehingga orang-orang yang melanggar hukum ini menjadi jera, karena ketika mereka melakukan kejahatan pasti ada sanksi yang harus mereka terima, ya. Lalu yang keenam ini pihak berwajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Jadi setiap hukuman pasti ada undang-undangnya dan hukuman yang diberlakukan sesuai dengan undang-undang yang ada di negara kita. Tujuan keadilan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum
memulihkan kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan membawa perdamaian dalam masyarakat. Hal-hal yang menghambat penegakan hukum. Menurut Surjono Sukanto, ada beberapa faktor penghambat penegakan hukum, yaitu faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Cara melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Yang pertama, sosialisasi sejak dini. 2. Menanamkan sikap patuh. 3. Membangun kesadaran hukum. 4. Memahami pentingnya menjunjung hukum. 5. Menciptakan penegak hukum yang profesional. Hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, berhak mengeluarkan pendapat. Kita sebagai warga negara berhak mengeluarkan pendapat. Artinya kita bebas mengeluarkan pendapat kita dalam hal apapun. Lalu kita berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat. Artinya ini warga yang sudah memang umurnya sudah ditentukan ya untuk mengikuti pemilihan umum ini. Artinya kita yang sudah dewasa. Lalu yang ketiga, wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Nah, kita juga ini wajib menghargai pendapat orang lain. Kita juga mau menjadi orang yang rendah hati dalam menerima masukan dari orang lain. Kalau kita mau dihargai, artinya kita juga harus menghargai orang lain, sehingga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ini dapat berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Karena keputusan yang diambil dalam musyawarah ini artinya kan keputusan bersama, bukan keputusan perseorangan. Jadi apapun hasilnya ini harus kita hormati bersama. Kewajiban warga negara. Yang pertama, berkewajiban membayar pajak tepat waktu. Nah, ini kita tahu ada beberapa pajak yang harus kita bayar ya. Contohnya pajak motor, pajak mobil, pajak rumah dan bangunan. Nah, ini harus kita bayar dengan tertib, dengan tepat waktu, karena ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, berkewajiban menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan dan tidak merusaknya. Nah, ini juga penting untuk kita pahami, untuk kita jaga, karena banyak tempat-tempat umum ya yang sarana-sarana yang mungkin saat ini sudah dibuat oleh oleh negara kita gitu, dan ini kita wajib jaga. Jangan kita seenaknya karena itu fasilitas umum kita membuang sampah sembarangan, kita merusak yang ada di situ gitu ya, tapi kita harus menjaga ini semuanya dengan baik. Lalu yang ketiga, berkewajiban menjaga ketertiban serta keamanan di lingkungan sekitar. Nah, ini salah satunya adalah dengan cara poskamling. Poskamling itu adalah menjaga keamanan yang ada di lingkungan sekitar ya. Jadi kita warga bisa saling bergantian untuk tugas dalam menjaga pos ronda. Gunanya untuk menjaga keamanan supaya semuanya ketika kita dalam istirahat kita menjadi tenang ya, karena tidak memikirkan hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Lalu yang keempat, berkewajiban menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah membela tanah air. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, mematuhi pembatasan peraturan dan kewajiban. Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang anak wajib menjaga nama baik keluarganya. Nah, ini adalah salah satu etika yang diajarkan dalam keluarga ya, bahwa seorang anak ya wajib menghormati, menjaga nama baik orang tuanya, dan seorang anak juga wajib berbakti dan mematuhi orang tua. Lalu yang ketiga, seorang anak wajib menghargai semua anggota keluarga. Yang keempat, seorang anak wajib membantu kedua orang tua. Jadi ini semua adalah kerjasama antara anak, orang tua, dan keluarga supaya hak dan kewajiban ini juga dapat berjalan dengan baik dalam setiap keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya presentasikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.